Wahai saudaraku yang tercerahkan dan tersadarkan, yang selalu dalam keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dan jalan lakon kehidupan yang selalu dalam ridho Tuhan. Saudaraku, bagi yang sekarang sedang sakit atau sedang mengalami masalah ujian kehidupan, solusinya selain berikhtiar, yaitu kita pasrah, berserah pada Tuhan, dan itu adalah sebuah keutamaan. Dalam kepasrahan doa yang kita ucapkan, berarti di sini ada pihak yang diposisikan untuk menyerahkan urusan kita, yaitu Tuhan. Karena dengan penyerahan yang total pada Tuhan, kita dapat terbebaskan dari kemelekatan apapun, seperti kemelekatan dari rasa takut, khawatir, panik, rasa sakit, dan lain sebagainya. Dengan itu, akhirnya kita akan memiliki kesadaran yang membaikkan kehidupan ini, kesadaran yang dicapai dengan melemahkan hawa nafsu, ego pikiran, dengan memasrahkan apapun pada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu dekat sekali ada pada diri kita tatkala kita nothingness, pasrah, berserah, dan total surrender. Maka pada saat itulah Tuhan hadir, mengada atau God exists dalam kesadaran kita, yaitu seperti kekuatannya, sifatnya, daya penyembuhnya yang ada juga pada diri kita. Maka melalui khusyuk kontemplasi, mensujudkan diri ini, niatkanlah pada posisi seperti itu kita memasrahkan kepada Tuhan apapun penyakit ataupun problem kehidupan yang ada pada diri kita. Pada akhirnya, jalan ini, yaitu jalan cerita kehidupan ini, seperti diatur oleh kekuatan maha besar yang sangat harmoni. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk menghindari kebiasaan yang selalu memikirkan masa lalu atau masa mendatang. Artinya seolah tidak ada waktu, karena esensi hidup itu ada di saat sekarang. Jika tidak demikian, maka hal yang wajar misalnya bila kita mengikuti perkembangan berita pandemi Corona-19 tanpa kesadaran kita, tanpa kesadaran bisa memicu psikosomatis. Muncullah gejala terasa hangat, tenggorokan terasa kering, seolah demam, seolah sesak, dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena terhubung di panca indera, mendengar, melihat, dan mengamati. Hal ini terjadi karena adanya attention, pengamatan atau perhatian, kemudian connection dan intention. Imbasnya, daya tahan tubuh melemah dan menurun karena adanya rasa takut, panik, cemas, dan khawatir. Ketika kita melihat, memikirkan, atau mengamati sesuatu hal, itu membangun attention.
Hasil dari attention adalah keterhubungan dengan sesuatu itu. Dan attention di sini mencakup perasaan dan emosi yang kita sertakan saat melakukan pengamatan. Dalam attention ada intention. Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses attention, maka realitas, keadaan, fenomena yang sedang terjadi akan semakin berkembang. Bahayanya jika yang terjadi itu adalah attention secara masif dengan getaran kepanikan, getaran rasa takut. Akibatnya yang terjadi, kita semua memberikan energi besar untuk semakin terus berkembangnya wabah pandemi ini, COVID-19. Waspada itu sangat penting sekali, tapi takut berlebihan itu bisa menjadi blunder. Secara teknis, ketika menghadapi wabah pandemi ini, kita semua perlu waspada, menjaga kesehatan dan imunitas, menjaga kebersihan, melakukan social distance, dan mengikuti arahan ahli medis. Di balik semua upaya teknis, kondisikan kesadaran kita untuk selalu berada pada getaran vibrasi hati tenang, hening, damai, dan berdoa pada Tuhan. Saudaraku, terakhir, kenapa kita mesti pasrah, berserah, ikhlas ketika menghadapi ujian kehidupan ini? Karena dengan pasrah lahir batin kita akan merasakan memasuki zona ke dalam inside, yaitu zona cahaya sebagai fitrah nature sejatinya kita dan ketak terbatasannya Tuhan melampaui ruang dan waktu yang merupakan sumber energi mikro yang siap membantu kita dalam membaikkan kehidupan ini. Demikianlah renungan ini. Terima kasih pada semua sahabat dan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.